Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1785 di Yogyakarta dari seorang garwa ampeyan atau selir bernama R.A. Mangkarawati, yaitu seorang garwa ampeyan atau istri non-permaisuri yang berasal dari Pacitan. Ia meninggal pengasinannya di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Januari 1855 pada umur 69 tahun yang dimakamkan di Makassar. Ini kisah di mana perjuangan Pangeran Diponegoro dimulai untuk merebut Indonesia dari tangan Belanda. Pada tanggal 5 Januari 1808 pada waktu penguasaan Daendels terjadi perseteruan pihak Belanda dan keraton. Saya ingin pembangunan dari Anyer pernah dilakukan secara cepatnya. Pokoknya saya tidak mau tahu akses harus dilakukan untuk melancarkan pembangunan jalan tersebut. Kami tidak menyetujuinya jika belum ada setuju dari pihak keraton. Bagaimanapun caranya saya mau akses dilakukan segera dibuka. Tidak ada yang mengalah. Mereka tetap bersikuku dengan pendapatnya masing-masing. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi di kerajaan kita mulai hancur. Dengan menaikkan adikku, itu akan membantu menaikkan sistem birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin di usia sangat muda? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda. Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin untuk menggantikan Tuan sebagai menunggu adik Tuan tumbuh dewasa? Sepertinya pihak keraton bisa memimpin. Dia adalah keturunan Pukualan, yaitu Diponegoro. Bagaimana bisa Tuan menolak penawaran baik ini? Baiklah, jika itu memang niat baik kamu. Tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono V. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan Smisart yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa tersebut, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Kamu kan duduk di situ, badanmu sangat kurus seperti kekurangan makanan. Bagaimana memakan? Uang saja tidak punya. Aku rindu dengan kepemimpinan Sri Sultan. Belanda itu sangat kejam dan tidak punya hati. Saya sekali dengan Sri Sultan. Entahlah, kerajaan menjadi bangkrut diakibatkan dari kepemimpinan. Kalau itu bisa membantu, ayo kita bantu. Pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi. Pangeran Diponegoro segera menjamin pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Setelah Diponegoro memberikan uang kompensasi kepada pihak keraton, Smisart menghasut rakyat sehingga Diponegoro memutuskan hubungan dengan pihak keraton. Rakyat merasa mendapat keuntungan juga dari hasil kerjasama dengan Belanda. Diponegoro akhirnya menyatakan perangnya terhadap Belanda. Cepat, kita pasang dulu patok di jalan raya ini. Apakah kita sudah mendapat izin dari Pangeran Diponegoro untuk memasang pantok-pantok itu? Sudahlah, lagian apa peduli dengan Pangeran Diponegoro ini. Sekarang, cepat suruh anggotamu untuk melanjutkan pembangunan jalan ini. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang itu melewati makam keluarga Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro marah dan menyuruh rakyat untuk menyambudi patok-patok tersebut. Siapa yang menyuruh kalian mencabut pantok-pantok ini? Cepat pasang kembali. Tuan, bagaimana ini? Kemana kita harus bersembunyi? Dadang semakin sengit dan kita tidak punya tempat bersembunyian. Marilah kita ke lorong dan bangunlah sebuah gua untuk berlindung. Baik Tuan, kami akan melaksanakannya. Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibiase Sentot dan Kyai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Belanda mengalami kesulitan untuk mengejar Pangeran Diponegoro yang selalu mengirim serangan dalam skala kecil dan mendadak. Belanda menawarkan 20.000 ril kepada rakyat yang bisa menemukan Pangeran Diponegoro. Akhir cerita, Pangeran Diponegoro tertipu dengan siasat Belanda dan ditawan di Semarang.